Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ita Hamdani Octavia. Kali ini saya ditemani oleh dua orang, yaitu Mbak Latifah Walid. Halo. Dan Mbak Lini Sauda. Halo. Perkenalkan, kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini kami akan melakukan podcast atau berbincang-bincang santai tentang keberagaman daerah. Karena kita tahu nih di Indonesia itu terlalu banyak suku bangsa, dan ternyata di Universitas Jogja ini tidak hanya ada mayoritas Jogja loh, tetapi dari mayoritas anak rantau lainnya. Contohnya nih, salah satunya Mbak Latifah Walid yang dari mana Mbak? Maluku Utara. Baik, kalau Mbak Lini Sauda nih? Saya dari Lampung. Tuh guys, ternyata di Jogja ini, di Universitas Aisyah Jogja ini tidak hanya ada orang Jogja, tetapi banyak ya, contohnya Maluku Utara dan Lampung. Karena kita tahu nih, di Indonesia kan banyak suku ya tadi ya. Nah, kira-kira nih, di Maluku Utara sendiri tuh, suku-suku di Maluku Utara itu apa aja sih? Mbak Latifah Walid, coba nih tolong jelaskan. Kita kulik-kulik sedikit nih tentang daerah mereka. Silakan Mbak. Jadi di Maluku Utara sendiri itu banyak sekali suku-suku. Nah, salah satunya itu suku Tidore, suku Makean, dan ada banyak lagi. Pokoknya di Maluku Utara itu sangat banyak sekali suku. Ya, gitu. Terus dari banyak suku itu kira-kira di Maluku Utara itu pakai bahasa apa sih? Kan kalau di Jogja ini kan kita pakai bahasa Jawa ya. Nah, jadi di sana itu beragam sekali bahasa, tergantung dari suku-suku mereka. Kalau Tidore punya bahasanya tersendiri, kalau Macan juga punya bahasanya tersendiri. Jadi sesuai sukunya. Kalau sukunya itu ya berarti bahasanya juga gitu. Jadi banyak sekali suku di sana, maka banyak juga beragam bahasa yang ada. Kalau untuk Mbak Latifah Walid sendiri, Mbak Latifah Walid ini pakai suku apa dan gimana nih cara ngomongnya? Nah, kalau saya dari ditanya kamu makan atau enggak, itu kalau bahasa saya itu bilangnya kamu au ahon lo pate. Apa? Au Ahon lo pate. ahon bapate. Menarik ya? Iya, menarik. Ya. Jadi saya itu beragam sekali bahasa. Jadinya biasanya sering kali orang-orang luar itu nggak ngerti. Gitu. Iya, kita nggak akan ngerti. Baik nih, dari Mbak Latifah Walid udah. Cuma kita datang nih dari Mbak Lini Sauda yang dari Lampung. Silakan Mbak Lini. Sama di Lampung juga banyak suku, tapi mayoritas dan minoritasnya itu menggunakan suku Jawa dan juga suku Lampung. Oh, jadi di Lampung itu ada suku Jawa Mbak? Ada mayoritasnya orang-orang Jawa. Oh, mayoritasnya orang Jawa ya guys. Terus di sana tuh biasanya pakai bahasa apa Mbak? Bahasa kesehariannya itu menggunakan bahasa Jawa. Oh, budaya bahasa Jawa. Kalau misalnya di sini nih, di Jogja, kita tanya arah ini kan pakai timur, selatan. Terus kalau di Lampung ini sama nggak pakai timur, selatan juga? Iya, kalau di Lampung itu sendiri menggunakan kanan sama kiri. Oh, menggunakan kanan kiri. Kira-kira Mbak ini ngerti nggak nih timur, selatan, ngerti nggak Mbak? Kalau ditanya orang di jalan itu belum tahu utara selatan itu sebelah mana, tapi kalau di kanan tahu. Tapi kalau untuk di sini pakai timur, selatan itu masih belum tahu ya Mbak? Tahu. Baik, kalau misalnya Mbak Latifah Walid kira-kira tahu nggak nih timur, selatan nih? Nah, jadi untuk saya sendiri itu di sini di Jogja, saya belum tahu ya untuk selatannya mana, utaranya mana. Jadi di saat saya jalan, saya nanya alamat, ditunjukin lewat aja utara gitu. Tapi saya nggak tahu utaranya itu di mana. Jadi saya sedikit bingung gitu. Oh gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya di Maluku Utara itu pakai apa sih Mbak? Pakai kanan kiri atau pakai ada bahasa sendiri nih untuk di Maluku Utara? Nah, kalau untuk Maluku Utara, bahasa saya sendiri itu agak sedikit berbeda ya, bukan berbeda, tapi beda banget gitu. Nah, kalau di sana itu biasanya pakai darah, lau, sama sana sini gitu. Jadi kalau di kita-kitanya itu kita ngerti, dan kalau
bernada tinggi, tapi sebenarnya mereka itu nggak marah. Jadi kalau misal orang yang baru datang, orang-orang dari luar, kalau datang terus dengerin kita ngomong, itu dengarnya terkesan kita lagi berantem, tapi sebenarnya enggak, kita nggak berantem. Itu kalau saling menasihati, tapi ada kita tuh terkesan tinggi gitu. Jadi kalau orang-orang pendatang mungkin akan salah paham, tapi sebenarnya kita nggak gitu. Orangnya betul-betul kok. Oh, jadi di Maluku Utara itu orangnya menggunakan suara yang keras ya. Iya. Dan saya dengar-dengar nih Mbak Latifah Walid nih pakai nada tersendiri nih. Jadi di Maluku Utara itu punya nadanya ya Mbak? Iya, ada tersendiri. Kalau misalnya saya berbicara di Jawa sini, terkesannya saya ditangkap gitu loh, dilihat gitu. Kayak mungkin mereka menganggapnya aneh karena baru dengar. Enggak bagus. Baik, saya kenal dari Maluku Utara. Kita lanjut ke Lampung nih. Gimana nih Mbak Lampung, Mbak Lady Sauda? Boleh dijawab nih kira-kira orang-orang di Lampung itu gimana sih Mbak? Orang-orang di Lampung itu sama seperti di Jogja, itu sopan, ramah, karena kita sendiri mayoritasnya juga menggunakan bahasa Jawa. Jadi seperti kayak di Jogja, orang itu sangat-sangat ramah, sopan, bersatu. Wah, jadi mesti ramah ya Mbak ya? Ya. Terus di sana itu makanan khasnya tuh apa sih Mbak? Kalau misalnya di Jogja sendiri kan kayak gudeg nih, kita datang ke Jogja, lihat kanan, kiri, gudeg, banyak toko gudeg nih. Kalau misalnya untuk di Lampung sendiri apa sih Mbak? Lady Sauda? Kalau makanan khas daerah Lampung sendiri itu identik dengan sweet. Suwit. Sweet. Seruit. Seruit itu makanan apa Mbak? Sweet itu sambal terasi dicampur dengan tempoyak dan juga ikan. Oh, tempoyak itu apa Mbak tempoyak? Tempoyak itu sendiri durian yang sudah difermentasi. Jadi durian itu juga bisa difermentasi. Bisa. Wah, saya baru tahu kalau misalnya durian itu bisa difermentasi. Saya tahunya tuh cuma singkong, bisa difermentasi, susu, tahu, maksudnya kacang kedelai. Tapi durian itu juga bisa difermentasi. Bisa. Wah, kira-kira kalau misalnya fermentasi itu rasanya jadi gimana nih Mbak? Rasanya akan menjadi asam-asam manis. Asam-asam manis. Oh, terus tadi dari ikan ya Mbak? Misalnya ikannya itu yang sering dipakai untuk apa tadi Pak? Makanannya suwit. Kira-kira makanan khasnya ikannya itu apa Mbak? Makanannya biasanya ikannya ikan sungai. Ikan sungai. Tapi biasa orang-orang itu menggunakan ikan kayak ikan nila, ikan gurame juga dipakai. Ikan nila, ikan gurame itu di gimana itu Mbak ikannya? Ikannya itu nanti dicampur sama sambalnya itu dan juga dicampur sama tempoyak dan dibejek-bejek. Dibejek-bejek ya, kayak dihancurin gitu Mbak. Itu tulangnya dibejek-bejek Mbak? Tulangnya juga ikut dibejek-bejek? Nggak sakit Mbak tangannya? Itu sebelum dibejek-bejek itu ikannya udah dalam keadaan masak atau masih segar nih Mbak? Maksudnya kayak ikannya tuh masih hidup, maksudnya ikan segar belum dimasak pas dibejek-bejeknya Mbak? Oh, pas dibejek-bejeknya itu udah dibakar atau udah digoreng? Oh, saat sudah dibakar atau sudah digoreng, dibejek-bejek sama tulang-tulangnya. Wah. Jadi itu tusuk ya? Terus kalau untuk makanannya sendiri, Mbak Lini suka nggak? Kalau untuk sweetnya sendiri sangat-sangat suka. Sweetnya suka. Terus kalau untuk tempoyaknya nih? Tempoyaknya kurang suka karena harus asam itu jadi kurang suka. Jadi kurang suka. Wah, sangat menggiurkan ya guys. Dari Lampung nih kita dapat ilmu baru kalau misalnya tempoyak itu bisa difermentasi ya, dan kita tempoyak namanya. Baik, kalau untuk dari Maluku sendiri nih, kira-kira makanan khasnya Maluku Utara itu apa sih Mbak Latifah? Nah, kalau untuk makanan khas Maluku Utara itu sangat banyak. Nah, salah satunya itu pasti di sini tuh udah pada kenal, yaitu papeda. Nah, papeda itu kalau dikombinasikan dengan ikan kuah kuning sangat lezat. Itu papeda itu dari sagu dan ini di ini kan pakai air dingin dulu, ecerin itu, terus dilarutin dulu, terus habis itu disiram pakai air panas mendidih. Nah, terus itu aja nanti udah jadi papedanya. Terus kita udah mulai di penghujung acara, kita udah di penghujung berbincang-bincang ini. Namun sebelum saya tutup, saya punya satu pertanyaan nih untuk anak-anak rantau.
Kak yang dirasakan setengah tahun di Jogja itu gimana sih rasanya Kak? Boleh nggak sih dikasih tahu sudah sedikit perasaannya gimana atau ada gimana gitu? Silakan Kak Latifa. Ya, jadi kalau menurut saya di Jogja ini saya sedikit mengimbangi lingkungannya karena waktu di sini sama di Maluku Utara juga bedanya 2 jam. Jadi di sini kalau jam 5 sore itu udah ya masih ya. Jadi kalau untuk Maluku Utara itu sama Jogja dia selisihnya 2 jam. Beda 2 jam ya. Ya, makanya itu saya kadang baru datang itu saya pertama datang saya bingung jam 5 kok udah ini ya udah apa sih mataharinya udah nggak ada itu udah kayak gelap banget. Nah tapi kalau di tempat saya Jam 5 itu masih terang banget, bahkan mataharinya masih saya masih bisa lihat mataharinya tuh. Nah itulah yang saya agak sedikit bingung. Terus di sini maghribnya juga jam 6 ya, jam 6. Di sana jam 6 juga, tapi di sini tuh kayak lebih cepat. Iya, lebih cepat banget. Maka saya tuh kadang bingung gitu. Jadi agak sedikit menyimbangi Dia bagi waktunya ya. Iya, beradaptasi juga sama bahasa. Apalagi saya kan dari Maluku Utara ya, otomatis bahasa kita itu beda. Jadi di Maluku Utara Kak sering pakai bahasa Maluku Utara, terus tiba-tiba di Jogja itu harus pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak susah ya? Iya, nggak susah. Terkadang ada bahasa yang ada kosakata yang saya tidak mengerti gitu. Jadi agak susah sedikit lah. Oh, jadi untuk waktu sama bahasa. Iya, dia agak-agak. Tapi saya senang gitu. Menambah pengalaman baru. Benar. Itu untuk Mbak Latifa Loli udah ya pesannya. Iya. Kita lanjut ke Mbak Lili Sauda. Kira-kira gimana nih? Tadi kalau dari Mbak Latifa Loli kan untuk waktu sama bahasanya. Terus kalau dari Mbak Lili apa nih? Kalau dari saya sendiri itu cuaca dan juga tempat buat liburan. Cuaca dan tempat liburan. Apa tuh Mbak? Coba dijabarkan, dijelaskan Kalau kita. cuaca di Jogja itu walaupun musim hujan tetap panas, tapi kalau di Lampung itu walaupun musim hujan tetap dingin, tapi musim kemarau pun tetap dingin juga. Dan di sini juga kalau kita mau ke manapun itu sangat-sangat dekat. Beda dengan di Lampung karena saya tinggalnya di desa mungkin ya, jadi Iya. sangat jauh buat tempat wisata-wisata gitu. Kayak ke tempat kota atau tempat Iya, apa itu jauh. Tapi kalau di Jogja dekat. Ya, kalau di Jogja sangat dekat. Karena kita tinggalnya di kota. Iya, benar sekali. Baik, itu wajar. Kalau ada lagi Mbak Lili? Cukup itu. Baik, ini terima kasih untuk Mbak Latifa Loli dan Mbak Lili Sauda. Terima kasih sudah menemani saya untuk berbincang-bincang ya Mbak ya. Baik, kita tutup podcast ini dengan tema keragaman daerah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Saya tutup.